mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus Sahibatul Bait Ibu Nur Asmara dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Maghfirah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Nur Asmara beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatnya, ya. Maksudnya saat sholat jenazah. Saat sholat jenazah. Izin minum dulu nih. Setelah selesai ngaji, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam atas Nabi itu diucapkan dengan kalimat manapun. Jadi nggak ada sighat salawat tertentu kalau dalam fikih, kira-kira gitu. Dalam sholat jenazah, ya. Jadi tidak ada sighat salawat tertentu di dalam sholat jenazah. Jadi ibarat jenengan baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tidak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tidak apa-apa. Atau salawat Ibrahimiyah juga tidak apa-apa. Dan seandainya seseorang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu sudah cukup, misalnya. Hanya cuma itu aja cukup sudah. Tetapi mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah lebih utama. Jadi kalau saya sering bilang ada sholawat yang lebih utama, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca setelah saat sebelum salam, yaitu di tahiyat akhir dan di tahiyat awal. Lebih detail dan lengkapnya di tahiyat akhir, ya. Redaksinya kalau di versi riwayat yang saya baca di sini adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan ini pun ada beberapa redaksi ya. Nah, dalam hal ini dan sholawat Nabi ini dibaca setelah takbir kedua. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW dalam sholat jenazah ini ya. Nah, terus kemudian sebagaimana tampak pada zahirnya. Jadi setelah takbir kedua sebagaimana tampak pada zahirnya, walaupun tak ada keterangan yang tegas yang menentukan tempat membacanya itu. Ya, jadi tapi yang warid sampai kepada kita ya sholawat itu dibaca di takbir kedua setelah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Mengenai sholawat ini, ibu-ibu terserah ya mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina terserah. Masing-masing punya argumentasi hukum, jadi nggak usah berantem hanya gara-gara kata Sayyidina. Jadi pernah saya pengajian di Surabaya di Masjid Al-Akbar, sekarang namanya, dulu masih Masjid Agung namanya. Itu ada pengajian, begitu buat pengajian ada orang teriak di mic tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus di mic yang sama orang teriak juga, Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad itu. Itu di depan saya. Hanya gara-gara kata Sayyidina, orang kadang berkeras-keras. Gak usah berantem ya. Masing-masing punya argumentasi hukum. Kalau yang nggak pakai Sayyidina itu biasanya alasan hukum yang dipakai adalah lebih kepada ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi nggak pakai Sayyidina, udah kita nggak usah pakai Sayyidina. Ini yang nggak pakai Sayyidina. Tapi bagi yang pakai Sayyidina biasanya pertimbangannya lebih kepada akhlak, lebih kepada etika, akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang satu semangat ittiba, yang satu semangat menjaga etika. Nah, dalam Islam dibenarkan. Karena pertama kalau yang saya baca ya, maaf sebelum saya lanjutkan karena ini kajian fikih dari 4 madhab. Dari 4 madhab itu sependek yang saya baca ya, 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu kecenderungannya menggunakan kata Sayyidina, kecenderungannya. Walaupun tidak mempersoalkan bagi yang tidak membaca kata, yang tidak menggunakan kata Sayyidina. Kalau madhab Hambali kecenderungannya menggunakan tanpa Sayyidina. Jadi tidak pakai Sayyidina, madhab Hambali. Tapi tidak menyalahkan juga yang menggunakan kata Sayyidina. Nah, jadi pertimbangannya akhlak. Nah, ini didasarkan pertama kepada hadis Nabi riwayat Muslim diantaranya, di mana Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati wala fakhrali. Kata beliau, aku ini adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong, kata Nabi. Nah, jadi itu statement Nabi itu yang dipakai dasar bahwa Nabi itu sayyid kita, karena kita kan anak Adam. Maka sepatutnya kita memanggil beliau adalah sayyid. Itu satu dulu. Yang kedua, Nabi Yahya oleh Allah disebut dengan sayyidah wa hasura. Nah, kalau Nabi Yahya aja oleh Allah dipanggil disebut sayyid, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Tidak pernah. Kalau yang Nabi yang lain dipanggil ya Musa, ya Yahya, ya Isa. Pokoknya dipanggil namanya ya Adam. Dipanggil namanya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Adanya ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan nabi, itu tadi disebut. Kalaupun ada kata Muhammad dalam Al-Quran, oleh Allah disebut nama Muhammad, langsung disandingkan dengan gelarnya Muhammadur Rasulullah, langsung. Jadi Allah tidak pernah memanggil nabinya Muhammad dengan namanya tok, tidak pernah. Selalu menggunakan gelarnya. Kalaupun ada nama beliau sebut, itu langsung gelarnya disebut oleh Allah. Makanya para ulama mengambil dari sini, terus tidak berani langsung menyebut nama Muhammad misalnya. Atau pasti kata-kata Sayyidina atau Nabiyina atau Nabiyillah Muhammad itu. Jadi nggak langsung satu. Terus berikutnya adalah dasar menggunakan akhlak itu begini. Kan ada perintah, ada akhlak. Kira-kira yang didulukan mana? Ada kaidah. Ini kaidah fikih ya. Idza jitama al wajib wal adab quddimal adab. Jadi kalau ada perintah yang wajib, apalagi hukumnya, bahkan yang hukumnya, kalau ada perintah yang bahkan hukumnya sampai wajib, itu kalau benturan dengan adab, etika, akhlak atau tata krama, itu secara umum teorinya ya, itu dahulukan adab, dahulukan tata krama. Idza jitama al wajib wal adab quddimal adab. Dasarnya mana? Ini dasarnya diantaranya. Tapi ini harus ngaji ya, kalau nggak ngaji nanti takutnya salah paham juga.
Contoh ini contoh. Pernah Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhuma, saya satu saat sholat malam, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW sholat malam di rumah Siti Maimunah radhiyallahu anha. Pada saat sholat malam. Maka saya bermakmum pada beliau. Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kirinya Nabi. Oleh Nabi digeser, dipindah ke sebelah kanan. Nempel dengan Nabi itu. Terus begitu nempel, Ibnu Abbas mundur. Nanti selesai sholat, Nabi bertanya, Okamakal, kenapa tadi mundur? Kan harusnya kan nempel. Kok mundur? Kata Ibnu Abbas, siapalah saya berada di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Menjaga akhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus satu lagi ya, misalnya pernah satu saat dalam perjanjian Hudaybiyah, itu kan perjanjian antara pihak kafir Mekah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu TTD-nya Muhammad Rasulullah. Kalau dari Mekah kan Suhail bin Amr. TTD-nya itu, tanda tangannya itu. Kata Suhail bin Amr, kami tidak mengimani Anda sebagai Rasulullah. Kok TTD-nya Muhammad Rasulullah? Saya tidak mau tanda tangan, kata Suhail bin Amr. Saya maunya diganti dengan kata Muhammad ibn Abdillah. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, Ali, kepada Sayyidina Ali, hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau. Ali, hapus kata Rasulullah. Sayyidina tidak mau. Kenapa? Karena mentaati perintah Nabi memang wajib, tapi menghapus kata Rasulullah itu menyalahi adab. Nah, karena menyalahi adab, beliau menyalahi tata krama, beliau nggak mau menghapus. Akhirnya kata Nabi, tunjukkan mana kata Rasulullah. Ditunjukkan, maka beliau yang menghapus kata Rasulullah itu sendiri. Itu kan sama dengan guru ngomong sama muridnya, nak, tampar Pak Guru, nak. Mentaati perintah guru memang wajib, tapi nampar guru kan kurang ajar. Nah, kira-kira gitu semacam itu. Satu lagi deh ya, yang menjaga adab. Satu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam karena Rasulullah tidak kunjung datang, lagi mendamaikan satu kaum. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW datang. Nah, pada saat beliau datang itu, orang pada ngasih tahu lah kepada Abu Bakar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo punya, insyaallah. Beliau mengatakan orang pada ngasih tahu Rasulullah datang nih gitu. Kalau pakai tepuk tangan kan, pakai ngasih kode lah. Abu Bakar akhirnya orang kok heboh di belakang, hadapan noleh beliau ke belakang. Oh ternyata ada Rasulullah datang, maka beliau mundur. Padahal Rasulullah udah ngasih syarat tetap jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur, akhirnya Rasulullah maju jadi imam. Jadi imam bisa mundur gitu ya. Tapi ini kayaknya khusus untuk Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu selesai acara itu, Nabi nanya sama Abu Bakar, kenapa kamu mundur? Kan saya suruh jadi imam tetap. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapalah saya, putra Abu Quhafah, tidak patut menjadi imam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian itu namanya menjaga akhlak namanya. Mentaati perintah Nabi memang wajib, tapi menjaga akhlak kepada Nabi itu jauh lebih utama. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu. Nah, inilah yang dipakai oleh para ulama dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kenapa beliau menggunakan kata Sayyidina itu? Karena memang menjaga akhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ulang, nggak usah berantem hanya gara-gara ini ya. Karena ini nyatanya memang ulama berbeda pendapat, karena nanti ada mazhab Hambali yang kecenderungannya tidak menggunakan kata Sayyidina walaupun tidak mempersoalkan bagi yang menggunakan kata Sayyidina. Bisa dipahami ya? Ya, masing-masing punya argumentasi hukum masing-masing lah. Baik, saya teruskan lagi. Ya, yang berikutnya setelah takbir membaca sholawat, takbir berikutnya membaca doa ya. Ini juga merupakan rukun atas kesepakatan para fuqaha. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Apabila kalian salat atas seorang mayit, maka murnikanlah untuknya, ikhlaskanlah untuknya doa ya. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkan hadis ini. Jadi hadisnya riwayat Abu Dawud, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkan hadis ini. Makanya takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua
sholawat, takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat adalah doa lagi atau langsung salam boleh. Ya. Biasanya kalau doa yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu itu. Kalau yang terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu mau jenazah laki, mau jenazah perempuan, ibu boleh pakai hu semuanya. Kata para ulama, kalau ibu pakai hu berarti kembalinya kepada kata mayyit. Tapi kalau ibu menggunakan kata ha berarti kembalinya kepada kata jenazah. Jadi kembali kata jenazah. Jadi terserah ibu mau pakai hu pakai ha, kata para ulama nggak jadi soal. Kecuali orangnya banyak, Allahumma ighfir lahum kalau laki perempuan atau laki saja. Kalau perempuan tok Allahumma ighfir lahun dan seterusnya itu. Kalau dua orang Allahumma ighfir lahuma nggak hafal Ustaz, ya Allahumma ighfir lahum juga. Kalau misalnya nggak hafal huma hum ya boleh tidak apa-apa. Allahumma ighfir lahum boleh, Allahumma ighfir lahum boleh. Andai kan ibu-ibu Allahumma ighfir lahu warhamhu tetap sampai insyaallah karena itu dhamirnya kembali kepada kata mayyit. Enggak apa-apa. Boleh karena kembali pada kata jenazah. Kata para ulama gitu. Jadi kalau Allah maghfir laha kembali pada kata jenazah. Tapi kalau hu kembali pada kata mayyit. Domirnya begitu. Kata para ulama gitu. Jadi ulama tidak mempersoalkan hu itu. Cuman kalau dua orang huma. Kalau banyak kan kalau laki-laki hum, laki perempuan hum. Kalau laki tok perempuan tok hun. Itu yang mungkin ibu harus tahu. Karena huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu seperti itu. Bon lanjut. Bukan anti antuna antem anteman bukan. Dan doa itu telah dianggap terlaksana walaupun hanya secara singkat tok. Misalnya ibu aduh karena saking nggak bisa nahan emosi lah gitu ya, nggak bisa menahan perasaan, nangis, doanya Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, tidak apa-apa, Allah maghfirlahu tidak apa-apa. Cuma jadi doa singkat pun tidak ada masalah. Jadi nggak harus doa yang kan ada beberapa riwayat ada yang panjang banget, ada doanya yang biasa. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu anhu wajal jannata maswahu. Ada yang lama sholatnya. Iya, iya. Ada ya. Kayaknya lebih enak yang agak Iya. Kalau Imam Syafi'i malah pernah mendoakan cuman gini, tapi tidak dalam sholat ya. Pas beliau takziah, beliau doanya gini kurang lebih. Ya Allah, gak ada untungnya kan nyiksa orang ini, ampuni aja deh ya Allah. Gitu, Imam Syafi'i itu. Itu keluarga kecewa sama Imam Syafi'i itu. Masa Imam Syafi'i datang diharapkan kedatangan doanya kok singkat banget, tapi malamnya keluarganya mimpi. Ada dalam sirah itu, dalam manakib ya, dalam manakib Imam Syafi'i kamakal. Kata orang meninggal tuh, "Jong bilang sama Imam Syafi'i terima kasih. Gara-gara doa beliau itu aku diampuni oleh Allah." Oh, yang doakan ulama besar. caranya gitu. Iya gitu. Mudah. Iya. Ya Allah kan tidak ada untungnya tuh nyiksa dia, ampuni aja deh ya Allah gitu. Itu Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi sudah sah ya walaupun doanya hanya yang simpel-simpel aja. Allah maghfirlahu ya Allah, maghfirlahu. Misalnya karena saking enggak tahannya ya. Wong saya itu pas Allahyarham bapak saya lagi alami koma itu, kadang kan beliau bereaksi gimana gitu ya. Itu blank bacaan saya. Jadi saya paling yang ingat saja sholawat, istighfar, surah-surah yang saya hafal yang pendek-pendek aja. Betul-betul blank karena kan orang tua sendiri ya kadang emosi perasaan itu terbawa di situ itu. Kadang lupa juga kadang. Makanya kalau ibu misalnya sholat jenazah keluarga tertentu udah nggak bisa baca apa-apa ya Allah maghfirlahu Allah maghfirlahu Allah udah cukup, udah ada masalah. Nama makam Imam Syafi'i pada ulama besar begitu aja Ustaz kotor Nggih. kalau kita wali aja Tetapi disunahkan mengucapkan salah satu doa dari doa-doa berikut ini yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Lagi-lagi kalau kita menggunakan doa dari Nabi tentu lebih utama. Jadi ini artinya saya ulang ini biar kita nggak salah ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu nggak sholat jenazah hanya gara-gara aku nggak hafal doanya panjang. Jangan gitu.
Udah, walaupun hanya dengan Allah maghfirlah itu cukup, tidak ada masalah. Tapi andaikan ibu hafal yang ini itu akan lebih baik. Yang pertama, ini doa-doa dalam salat jenazah yang disunahkan ya, yang disunahkan. Yang pertama, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa waktu salat jenazah sebagai berikut. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lam bisriha wa alaniyataha ji'na syufa'a lahu faghfir lahu dzambahu. Coba bayangkan ya. Nabi ini domirnya pakai dua loh ini. Pertama beliau pakai ha. Berikutnya pakai hu. Apa itu? Itu tadi kata ulama nggak jadi soal. Kalau Anda pakai ha, kembali kepada kata janazatun yang ada tak marbutohnya itu, yang biasanya berarti perempuan kan. Nah, terus kalau ibu menggunakan kata hu, kata para ulama kembali pada kata mayitun. Mayitun itu kan kata mudzakkar, kata laki-laki itu. Jadi pakai hu tidak ada masalah. Allahumma wahai Allah anta rabbuha, panjenengan adalah Tuhannya dia. Wa anta khalaqtaha, dan panjenengan yang telah menciptakan orang ini. Wa anta razaqtaha, dan kau yang telah memberikan rezeki pada jenazah ini. Wa anta hadaitaha lil Islam, dan panjenengan itu Anda ya, yang telah memberikan hidayah kepada kami, engkau yang telah memberikan hidayah kepada kami kepada Islam. Wa anta qabatta ruha, dan panjenengan yang telah mencabut ruhnya. Wa anta alam bisriha, dan panjenengan yang beritahu tentang rahasia orang ini. Wa alaniyata, dan yang terang-terangan dan yang tampak dari orang ini. Jadi ya Allah, engkau maha tahu apa yang dia buat yang kami tidak tahu, misalnya gitu. Dan engkau yang lebih tahu juga tentang apa yang dia buat yang secara terang-terang semua orang tahu. Ji'na syufa'a lahu, ya Allah kami datang kepadamu untuk memohon syafaat untuknya. Ya Allah kami datang untuk memohon syafaat untuknya. Jadi kita sholat itu dalam rangka untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mati itu. Faghfir lahu dzambahu, ya Allah ampunlah untuknya dosa-dosanya. Bu, rumusnya bagaimana Bu? Kalau kita nolong, kita ditolong oleh Allah, betul ya? Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi kalau kita peduli mensalatkan jenazah saudara kita, berarti kita membantu yang bersangkutan. Kalau kita membantu yang bersangkutan, janji Allah, janji Nabi, kita akan dibantu oleh Allah. Nah, maka kalau misalnya kita tidak sempat mensalatkan jenazahnya secara langsung, kalau sekiranya memungkinkan, salatkanlah secara ghaib, ya, supaya kita dibantu juga oleh Allah. Terus kemudian yang kedua diterima dari Wa'ila bin Asqa. Katanya Nabi kita Muhammad SAW menyolatkan seorang laki-laki Islam bersama kami. Maka saya mendengar beliau mengucapkan, berarti Nabi doanya diperdengarkan ya, walaupun tidak keras banget. Karena kemarin sudah kita bahas ya, sunnahnya salat jenazah sir ya. Tapi sir itu bukan tidak terdengar. Nah, jadi terdengar walaupun sir. Artinya imam itu jangan gini, kalau misalnya imam ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan juga. Biasa aja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tetap orang dengar. Termasuk ini doa Nabi sir itu tetap orang dengar di sini. Apa kata Nabi dalam doa yang di hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud ini? Rahimahumullah, kata Nabi auqamaqal sallallahu, Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatika wa habli jawarika faqih min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqqi. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya si fulan ini, anak si fulan, adalah dalam tanggungan dan ikatan perlindunganmu. Maka lindungilah ia dari bencana kubur dan siksa neraka. Sungguh engkau penepat janji dan penegak kebenaran. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, karena sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih. Ngapunten nggih Bu, nggih. Datang duluan kasihan kalau tadi. Ngapunten. Matur nuwun rawuhipun, matur nuwun nggih. Masyaallah. Masyaallah.
Oke, pun lanjut. Jadi di hadis ini Nabi memohon Nabi memohon kepada Allah agar orang ini bebas fitnah kubur dan siksa api neraka. Dan lagi-lagi minta ampunan dan kasih sayang. Yang diulang-ulang mesti minta ampunan sama kasih sayang. Karena gini ya, setiap orang yang meninggal dunia pasti berharap diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Setiap orang pasti berharap dirahmati oleh Allah. Nah, sementara kalau sudah mati, itu nggak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Salah satu yang paling, bukan yang paling dia tunggu adalah doa, terutama dari anak-anaknya yang soleh, dan secara umum dari doa kaum muslimin. Makanya Nabi itu kalau di pemakaman, Bu, itu Nabi bilang kepada sahabat, doakanlah saudaramu ini. Saat ini dia sedang ditanya. Doakanlah untuknya ampunan, rahmat, dan seterusnya. Itu karena memang setiap orang berharap dirahmati, setiap orang berharap diampuni oleh Allah. Nah, masalah tadi kalau sudah mati nggak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Saya ulang, sementara dia berharap rahmat dan ampunan. Saya ulang ya, maka salah satu yang paling, bukan yang paling loh ini, yang paling ditunggu itu adalah doa dari saudara-saudara seislam, seiman, terutama dari anak-anaknya yang soleh. Jadi terutama dari anak-anaknya yang soleh. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa, santai aja. Tidak apa-apa, santai aja. Ya, jadi itu ya, itu diantaranya. Bun, lanjut. Diterima dari Aud ibn Malik, katanya saya dengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yakni ketika yang menyalatkan jenazah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bima'in wa saljin wa baradin wa naqihi minal khotoya kama yunaqasabul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa waqihi fitnatal qabri wa adaban nar. Allahumma wahai Allah, ighfir lahu, ampunlah dosa-dosanya. Ini hadisnya Sahih Muslim yang ini. Ampunlah dosa-dosanya, warhamhu, dan sayangilah ya Allah. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Apa bedanya, Bu? Maafkan sama ampunan. Sudah dimintakan ampunan, dimintakan pemaafan lagi. Begini, Bu. Kalau kita diampuni oleh Allah, dosa itu ditutup kasusnya oleh Allah. Ditutup kasusnya. Kalau dimaafkan, dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Kata para ulama, ghafara itu diantara maknanya menutup. Kalau afa itu diantara maknanya mencabut. Ya, jadi kalau ada orang diampuni oleh Allah, kasusnya ditutup. Tapi kalau dimaafkan, itu dicabut. Dicabut sampai ke akar-akarnya, kata para ulama. Ada yang saya tanya orang itu, Ustaz, memang dosa ada akarnya? Saya sampaikan gini, di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang, kadang perbuatan dosa itu. Ada berbuntut masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah dengan anak, macam-macam lah masalahnya. Yaitu kalau dia berhasil meraih pemaafan dari Allah, sakit jadi sembuh insya Allah, utang lunas, masalah ekonomi selesai, dengan suami beres, dengan anak beres. Kalau berhasil meraih pemaafan. Makanya kita di dalam bulan Ramadan itu diantara doa yang dianjurkan bukan cuma minta maaf, tapi bukan hanya minta ampun, tapi minta maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita berharap di bulan Ramadan itu kita tidak hanya mendapatkan ampunan Allah, tapi juga mendapatkan pemaafan dari Allah, di mana dosa kita dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Sehingga selepas Ramadan semuanya jadi indah. Masya Allah. Kira-kira kita, amin. Semoga kita termasuk yang dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, wa'afi, dan sejahterakanlah dia ya Allah. Jadi dia hanya minta ampun, tapi minta dimaafkan, disayang, dan disejahterakan. Ada yang memaknai afiat itu artinya selamat. Ada yang mengartikan afiat itu artinya sejahtera. Makanya kalau kita mendoakan orang, semoga sehat walafiat. Asal tidak sakit namanya sehat. Kalau afiat, kantongnya tebel. Maksudnya kantong tebel itu banyak tagihannya. Enggak banyak uangnya, maksudnya sejahtera, maksudnya sejahtera.
Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat keduduk atau kedudukannya atau tempat tinggalnya. Maksudnya jadikanlah kuburannya itu kuburan tempat yang, jadikanlah tempat kembalinya itu adalah tempat yang mulia. Di mana tempat yang mulia itu ya kalau kubur taman-taman surga atau di illiyin. Nah, atau di mana di illiyin. Illiyin. Kan kalau orang yang pendosa kan di sijin. Kalau orang yang baik di illiyin. Ya Allah, muliakanlah tempatnya atau kedudukannya atau tempat tinggalnya di barzah ya, atau di akhirat nanti. Wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah tempat tinggalnya di kuburan itu. Jadi tempat tinggalnya di kuburan semoga dilapangkan oleh Allah. Waqsilhu bima'in, wa aqsilhu, dan basuhlah dia atau bersihkanlah dia dengan air, wasaljin dan salju, wabarodin dan embun. Ini berarti 3 air ini termasuk jenis air yang bisa dipakai untuk bersesuci ya, dipakai dalil itu juga. Jadi air secara umum ada air langit. Air langit itu air hujan, salju, embun. Kalau air bumi itu air sumber, air sungai, air laut. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci. Terus kemudian secara khusus disebutkan dengan salju tadi, wabarodin dan embun. Itu bisa dipakai untuk bersesuci. Secara khusus disebutkan itu. Wa naqihi minal khotoya, dan bersihkanlah ia ya Allah dari kesalahan-kesalahannya, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, Allah jadikanlah tempat tinggalnya lebih baik daripada tempat tinggal sebelumnya di dunia. Karena orang setelah mati itu pilihannya cuma 2, lebih bahagia atau lebih sengsara. Orang setelah mati itu pilihannya cuma 2, lebih bahagia atau lebih sengsara. Orang mati itu musibah bagi yang ditinggal. Bagi yang meninggal belum tentu musibah. Walaupun secara umum kematian itu musibah, tapi belum tentu musibah bagi yang meninggal. Kenapa? Karena setelah mati itu pilihannya tadi 2 itu. Kalau nggak lebih bahagia, ya lebih sengsara. Jadi sangat mungkin ada orang setelah mati malah lebih bahagia. Karena di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi yang sebagian ibu ngaji di kelas saya itu ada riwayat sebut, walaupun ada yang mengatakan riwayat ini lemah ya, tapi Imam Al-Qurtubi tetap mencantumkan di mana ketika seseorang nyawanya sampai di kerongkongan itu, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Saat itu orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Begitu melihat surga, kata malaikat ditanya, bagaimana, mau lanjut apa balik ke dunia? Itu dalam riwayat itu. Di dalam kitab At-Tadhkir itu ada riwayatnya itu. Walaupun ada mendhaifkan riwayat ini, tapi Imam Al-Qurtubi tidak persoalkan. Kata orang itu gini, begitu melihat dunia, dia ngomong gini kurang lebih. Apa? Kembali ke tempat di mana banyak masalah itu. Kembali ke dunia yang penuh dengan ini itu, banyak kesusahan, banyak kesedihan. Oh, ibu ada, saya nggak ada tadi. Belakangan ini. Akhirnya kata dia, enggak, lanjut dia. Kenapa? Karena ngelihat surga tadi itu. Beda sama yang ngelihat neraka. Begitu ngelihat neraka, negosiasi dia. Kalau versi di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu kan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi dari 11-nya negosiasi ditolak kan. Jadi kalau ajal sudah datang tidak bisa dinegosiasikan untuk dimundurkan walaupun cuma sesaat. Kayak ngantuk dulu itu. Ibu dia kayak ngantuk itu. Tapi masih kagak insyaallah. Jadi intinya satu. Semoga untuk kita surga itu, amin insyaallah nggih. Nah, jadi kita mohonkan untuk dia semoga tempat tinggalnya nanti di barzah itu lebih baik daripada semasa di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan semoga dia punya keluarga yang lebih daripada keluarga di dunia. Artinya gini, nanti begitu sampai di alam barzah, hadisnya hasan. Bahkan ada yang mensahihkan dalam kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak. Hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih atau kamakal. Ada yang kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Kalau di Al-Qurtubi hasan. Kalau versi ulama lain ada yang mensahihkan. Sebenarnya dalam riwayat itu nanti orang yang frekuensinya sama itu tinggal dalam satu coupling yang sama. Misalnya yang dirahmati bersama dengan yang dirahmati semuanya, yang diadab bisa walaupun itu keluarga. Sehingga dalam riwayat itu diceritakan ketika yang meninggal min ahli rahmah, semua keluarganya yang min ahli rahmah datang menemui dia. Wah, si fulan udah datang. Itu ada, dan riwayat itu diceritakan ada yang buru-buru mau nanyain,
Kata yang lain, tunggu dulu, biarkan dia istirahat. Dia baru datang dari perjalanan yang cukup melelahkan. Jadi rupanya kematian itu perjalanan yang cukup melelahkan menuju ke alam barzah itu. Begitu selesai istirahat, mulailah mereka bertanya, bagaimana kabar si fulan, si fulan, si fulan. Akan dijawab, apakah si fulan sudah menikah? Itu semua ditanyakan itu. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya si orang ini nanya, loh, ada keluarga kita yang meninggal sebelum saya, kok nggak kelihatan di sini? Di hadisnya ada ngomong gitu, di hadisnya itu. Kata keluarga yang lain, iya kita nggak ngelihat dia. Ada satu yang ngomong, saya ngelihat dia kemarin. Dia menuju ke ummu hawiyah. Dia menuju ke jalur neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi walaupun satu keluarga, kalau frekuensinya beda, nggak ketemu bahkan di alam barzah. Ya, nah betul. Makanya kalau bisa betul komit, kalau bisa masuk surga sekeluarga. Kalau perlu sekampung. Kalau perlu semuanya. Susah, betul. Jadi di barzah aja sudah ada kaplingnya itu. Secara umum 2 kaplingnya. Kapling min ahli rahmah, ada min ahli adab. Itu seperti itu. Lanjut. Terus kemudian wa zaujan khairan min zaujihi, dan ya Allah berikanlah kepada dia istri yang lebih baik daripada istrinya, atau suami yang lebih daripada suaminya, pasangan. Lebih tepatnya ini pasangan ya, bukan istri. Nanti kalau dibilang istri nanti cemburu istrinya. Anak aja mati minta istri yang baru sana. Ya, Anda suka-suka Allah lah. Anda pastinya pasangan. Pasangan yang lebih baik daripada pasangan dia di dunia ini. Dalam konteks kubur itu yang saya tahu, yang saya tahu sependek yang saya baca, itu saya belum pernah baca nikmat kubur itu, hubungan suami istri tidak ada. Nikmat kubur itu saya belum pernah baca, nikmat kubur hubungan suami istri tidak ada. Tapi kalau nikmat kubur tidur ada. Kalau nikmat surga hubungan suami istri ada. Nikmat surga. Jadi nikmat surga hubungan suami istri ada. Tapi nikmat tidur nggak ada di surga itu. Di surga itu kasurnya empuk-empuk tapi nggak ada tidur. Kenapa? Karena tidur itu saudaranya mati. Di surga nggak ada mati. Nah kalau di kubur itu masih ada nikmat tidur, masih ada. Ya kan, ada riwayat, ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu, begitu yang bersangkutan bisa menjawab, ditampakkanlah nikmat kubur yang luar biasa itu, aukamakol, terus dia lari. Dalam kitab At-Tadhkirah itu disebutkan aukamakol. Begitu orang itu lari, kata malaikat, tunggu, mau kemana sampean kok lari? Saya mau ngasih tahu keluarga saya. Ternyata di barzah itu enak loh. Saya mau ngasih tahu keluarga saya, ternyata di barzah itu enak. Kata malaikat, enggak usah, sampean tidur saja. Akhirnya di antara nikmat kubur itu tidur. Dia suruh tidur oleh malaikat tadi. Diberi nikmat tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru, pengantin nggak pakai baru. Ya. Karena dulu guru saya menerjemah hadis itu, tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya kan masih jomblo, ngebayangin pengantin baru itu tidurnya enak gitu. Ternyata begitu saya jadi pengantin baru malah nggak bisa tidur. Pengalaman saya begitu, pengalamannya begitu. Malah kumlotek umeknya. Nah, singkat kata singkat cerita itu di barzah. Makanya saya memahami makna ini bukan istri dalam arti istri pasangan suami istri ya, tapi lebih kepada pasangan sebagai teman yang menemani di barzah. Kira-kira apa ini? Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu dikutip satu riwayat tentang adanya malaikat yang dibentuk oleh Allah berdasar amal kita. Jadi gini Bu, nanti ketika semua kita berada di barzah, itu akan datang sosok malaikat Bu. Nabi tidak menyebut nama malaikatnya. Ulama menamainya dengan nama malaikat Ruman. Malaikat Ruman, malaikat yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Dia datang tuh, nemui kita semua, temui itu. Nah, terus dan semoga kita termasuk orang yang baik ya, amin insyaallah. Maka malaikat itu dalam wujud yang sangat wangi, indah, sopan, sumeh, bukan siomeh, sumeh gitu. Ya datang, dia bilang Assalamualaikum, waalaikumsalam, wajib salam ya. Kenal saya enggak, Anda siapa? Masa lupa sama saya? Enggak, saya enggak kenal, Anda siapa? Saya yang Anda ngaji setiap Selasa ketiga di dalamnya Bu Nur Asmara itu loh. Oh, pahala ngaji. Sampean yang kalau ada acara warung kita jadi donaturnya. Oh, ini pahala berbagi. Itu loh sampean pas pengajian bawa buah pir. Oh, ini ya itu. Ya itu kan pahala-pahala kebaikan kita itu masuk di situ itu.
Itu loh pahala ngomong cucu. Oh ya ya ya. Jadi semua pahala kebaikan itu membentuk malaikat yang sangat ini, dan itu menemani orang yang meninggal sampai hari kiamat dalam keadaan yang wangi. Tapi kalau orang itu jahat, iya saking jahatnya itu jahat, itu yang datang malaikat juga bentuknya busuk, serem, medeni, wis pokoknya gak enak blas. Itu datang itu kan kaget tuh, sopo Riko, kamu siapa kamu? Alah masa nggak kenal sama saya, nggak pakai salam itu, baunya busuk, gak enak. Wah kok ambumu badek ya, nggak suka. Alah masa nggak kenal sama saya. Kamu yang tiap pagi nonton Inset Pagi itu loh. Kamu yang nonton Status Fitri itu loh. Kamu yang ya apa yang aneh-aneh lah pokoknya. Jadi akhirnya ya ternyata ini dosanya toh ini, itu dosa. Nah, makanya bersyukurlah bagi siapapun yang diberi pasangan malaikat yang rumahnya indah dan wangi. Semoga kita termasuk yang indah dan wangi tadi ya, amin insyaallah. Yang sopan enak itu. Waqihi fitnatal qabri, ya Allah jauhkanlah dia dari siksa kubur, wa adzabannar dan siksa neraka. Fitnah kubur, pertanyaan kubur, maksudnya lulus menang, bebas pertanyaan kubur, dan kemudian bebas dari siksa api neraka. Itu diantara doa Nabi untuk orang yang disolatkan jenazahnya oleh beliau. Nah, terus kemudian berikutnya diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, maka sabda beliau waktu berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Ahmad wa ashabu sunan. Kalau mau ujungnya aja gak boleh. Kenapa? Iya betul. Kalau yang terakhir maksud kalau yang Allah malah tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu ya boleh, tidak ada masalah. Ini pokoknya doa ini nggak harus panjang. Ini kan saya bilang ini contoh yang Nabi contohkan. Kalau mencontoh ini lebih baik. Andaikan ibu tadi saya ulang nggak hafal, cukup Allah maafillahu ya Allah maafillahu boleh, tidak apa-apa. Kalau orang tua sendiri lebih firli wali walidayya ya Allah maafillah, kita doakan Allah maafillah, diulang-ulang nggak ada masalah, itu sudah cukup. Iya. Nah kalau sholat jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau dilafadzkan, dalam hati nggak apa-apa. Kalau dalam hati, iya, kalau dalam hati tidak apa-apa. Iya. Itu kan kadang saya ulang tadi. Kadang kalau kita menyolatkan orang yang kita cintai itu kadang terbawa emosi itu, kadang blank, lupa kadang itu. Dan saya pernah ngalami itu pada bapak saya dulu. Tapi beliau alhamdulillah saya itu nggak meninggal saat itu. Beliau alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup kira-kira 10 tahun kemudian baru meninggal beliau. Itu saya ngalami itu. Lupa hafalan saya itu. Yang teringat aja udah keluar itu astagfirullah, sholawat, surah-surah pendek yang saya hafal. Habis itu hafalan saya itu. Saking terbawa emosinya. Itu saya setiap kali habis nangani bapak saya itu mesti lemes lah itu. Karena terkuras tenaga, emosi, perasaan tumpah semua. Gitu, karena orang yang kita cintai soalnya yang kita hadapi itu. Itu seperti itu. Emang kadang kalau berhadapan dengan orang yang kita cintai itu ya begitu, menguras tenaga, emosi dan perasaan. Bun, lanjut. Allahumma ighfir li hayyina ya Allah. Ampunlah untuk orang-orang yang hidup di antara kami, wa mayyitin dan orang-orang yang meninggal di antara kami. Wasaghirina, ini malah dia nggak pakai huhihu, nggak pakai huha ini, maka pakai kami malahan, pakai kami. Jadi nggak ada masalah. Ibu redaksinya pakai bagaimana? Kalau ibu misalnya orang tua sendiri, ya Allah Rabbifirli wali walidayya misalnya, ya Allah beliau untuk doa terutama li ummi untuk ibu saya atau bapak saya yang meninggal siapa lagi. Kalau meninggal dunia, Allah Rabbifirli wali walidayya, ulang-ulang aja nggak ada masalah. Ini kita mendoakan orang tua kita. Wa mayyitina dan orang yang mati di antara kami, wa saghirina dan yang kecil di antara kami, wa kabirina dan yang tua di antara kami, wa dzakarina dan yang laki-laki di antara kami, wa unsana dan perempuan semuanya, lanang, wedok, cilik, gede, mati, urip kabeh didoakan. Wa syahidina wa ghaibina, baik yang hadir bersama kami maupun yang tidak ada bersama kami kita doakan semua. Yang ada maupun yang enggak ada kita doakan semuanya. Itu Nabi itu. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapapun di antara kami yang kau hidupkan,
maka hidupkanlah ia dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffu 'alal iman. Dan siapapun di antara kami yang kau wafatkan ya Allah, maka wafatkanlah di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau halangi kami dari pahalanya. Jangan kau halangi kami dari pahalanya. Dari memperoleh pahalanya. Wala tudillana ba'dahu, dan janganlah kau sesatkan kami sepeninggalnya. Rawahu, atau jangan kau buat kami bingung. Bisa juga tudil itu bingung. Sepeninggal dia. Rawah Ahmad wa ashabu sunan. Baik, saya mau terangkan dulu bagian yang terakhir ya. Kita berharap agar jangan sampai dihalangi dalam mendapatkan pahala setelah orang ini meninggal dunia. Karena gini, ada nggak begitu ada orang meninggal dunia kebaikannya berhenti juga? Ada ya? Ada nggak? Ada orang ketika masih hidup ada kebaikan yang berlangsung. Begitu dia meninggal kebaikannya berhenti juga. Karena tidak ada lagi yang bisa melanjutkan atau apalah bla bla bla. Ya kita nggak usah ngomong mati deh. Donatur pensiun aja kadang udah berhenti tuh usaha itu kadang. Kemarin kuliah subuh saya ngobrol sama bapak-bapak di Kemang 3 itu. Kan ada santri, beberapa santri ditampung di Kemang 3 itu. Saya nanya, "Bapak dari mana dapat santri? Kok dapat aja santri itu?" Cerita. Jadi ada rumah tahfidz Ustadz. Donaturnya itu tadinya kan menjabat, terus pensiun. Ngomong, "Ini kami jadi donatur terakhir. Bulan depan kami sudah tidak bisa lagi jadi donatur lagi. Karena wis pensiun, duwe gak kagak maneng." Akhirnya udah bingung, kelimpungan. Itu belum mati baru pensiun itu. Nah, akhirnya terus alhamdulillah qadarullah ketemu dengan bapak-bapak Kemang 3, akhirnya santrinya dibawa di Kemang 3 itu, ada seterusnya itu. Jadi itu baru pensiun. Bagaimana dengan kalau meninggal? Nah, maka harapan kita semoga kita hidup ini walaupun misalnya ini tokoh atau siapa meninggal atau siapa meninggal, kebaikan yang biasa terjadi tetap berlangsung sehingga kita tetap beroleh pahala sebagaimana seolah-olah beliau masih ada. Itu seperti itu. Terus kemudian jangan kau sesatkan kami kalau terjemahannya, tapi dolla itu bisa berarti bingung. Jangan kau buat kami bingung sepeninggal dia. Kan ada orang itu kelimpungan, bingung begitu ada yang meninggal. Kita berharap semoga walaupun ada yang meninggal tidak bingung. Ya namanya juga manusia ya, kadang meninggal oleh istrinya ya bingung, meninggal suaminya. Begitu benar Mas? Sempat bingung enggak benar Mas? Enggak. Iya. Tapi akhirnya nggak bingung juga insyaallah. Ya, anak orang tua juga bingung ya. Itu seperti itu. Jadi harapannya mudah-mudahan ya semoga dibimbing oleh Allah lah. Jadi tidak disesatkan. Sama Bu. Jadi fitnah itu mohon maaf ya. Kalau itu kan fitnah itu maknanya kekacauan ya. Maaf. Berapa banyak kasus di mana begitu kepala keluarga meninggal dunia kacau. Apalagi maaf ya. Ini mohon maaf. Ada kasus ibu sambung ya di antara. Maaf, ini bukan bermaksud kan ada beberapa kasus. Iya, ya Bapak sambung misalnya. Iya. Kalau ada doa yang artinya gitu juga. Iya. Doa mayat gitu ya. Peninggalnya ada saya baca. Iya. Ada. Allah malah tahrin ajar wala taftinna ba'du waghfir lana walau. Iya ada. Betul tidak salah ada. Betul. Banyak kasus jadi habis meninggal tuh ribut, iya betul. Itu pernah orang datang ke saya. Beliau ini bukan yang sedang online, ada yang satunya lagi. Jadi ada di orang-orang ke Jakarta Timur datang ke rumah. Jadi ceritanya anak-anak sambungnya itu tidak siap terkait dengan pembagian waris dengan ibu sambungnya. Itu ceritanya. Dia anak-anaknya nuntut mau dibawa ke pengadilan. Terus ibunya nanya ke saya, "Gimana ini Ustadz?" Saya bilang, "Kalau anak-anak almarhum minta dibawa ke pengadilan masalah waris, saya bilang ibu turuti aja," saya bilang gitu. "Ibu pasti menang," saya bilang gitu. Akhirnya benar dibawa ke pengadilan sama hakim langsung separuh untuk ibu sambungnya. Akhirnya anak-anaknya mundur anak-anaknya akhirnya. Akhirnya minta dibagi secara secara Islam tapi nggak pakai versi pengadilan. Ya terserah saya bilang gitu. Makanya kalau di pengadilan menang itu istri itu dapat separuh sendiri itu. Iya itu seperti itu. Iya nikah resmi. Kalau katanya sejak kasus yang Murdiono nikah siri dapat juga Bu katanya. Anak yang dapat. Kalau istri enggak, anak yang dapat ya? Enggak dapat ya? Oh enggak di pengadilan agama. Iya kan pakai kompilasi hukum Islam. Saat itu anak-anaknya pengen nuntut ke pengadilan.
Saya bilang turuti aja Bu, Ibu menang, saya bilang gitu. Ternyata Iya, bener. kalau pakai dasarnya. Iya, kompilasi kan separuh sendiri, akhirnya mundur itu anak-anaknya. Jadi Akhirnya pakai- datang ke saya pakai ya pakai itu. waris itu Iya, ya, betul. paroid. Iya, paroid. Pun itu jadi contohnya panjang. Enak dong kalau pakai hukum. Iya. Kompilasi. Emang saya bilang kalau mereka macam-macam kemarin turuti aja. Karena Pendelapan. ya menang Kalau itu boleh memilih tuh Tad. Kalau misalnya ada kasus begitu bisa pakai kalau pengadilan kan pakai kompilasinya ya, gitu karena ini kasus fikih ya, pasti yes and no-nya ada. Saya dulu termasuk yang tidak sepakat juga dengan teori separuh untuk istri langsung itu. Dulu saya nggak sepakat. Tapi setelah saya pelajari begini ternyata. Jadi kan fikih itu dinamis ya Bu ya, dinamis. Ternyata rumah tangga versi Arab dengan rumah tangga versi Indonesia itu beda. Sehingga fikih Indonesia dengan fikih Arab itu otomatis beda. Di Arab itu pemisahan kekayaan itu sudah terjadi dari sejak awal pernikahan hingga dalam perjalanan pernikahan. Sehingga harta suami jelas, harta istri jelas. Nah, ini berbeda dengan di kita. Di kita kan kadang campur aja udah, kadang gitu ya. Iya, nggak jelas, itu campur aja. Begitu nanti meninggal, ya sudah ini punya bapak berapa, punya ibu berapa, nggak jelas. Makanya di pengadilan itu langsung untuk versi fikih Indonesia, keadaan kompilasi hukum misalkan konteksnya Indonesia itu langsung dipotong separuh. Ya sudah, namanya fikih yes and no-nya pasti ada lah. Gitu. Jadi terserah sih. Kalau saya pribadi sih kalau disuruh milih ya, saya tetap cenderung pada pakai fikih waris Islam. Kalau saya pribadi. Nah, tapi kalau seandainya kemudian menggunakan kompilasi hukum Islam ya silakan karena itu ada ijtihad ulamanya juga. Itu yang berijtihad di kompilasi hukum Islam itu di Padang saat itu ada sekitar 400 ulama itu. Ulama Indonesia. Ya sudah dengan segala macam ijtihadnya yes and no pasti ada. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian banyaklah hal-hal yang bisa terjadi setelah kematian seseorang, maka kita berharap kepada Allah semoga tidak terjadi kekacauan sepeninggal seseorang itu. Rawah Ahmad wa ashabus sunan, hadis riwayat Ahmad dan ashabus sunan. Dan jenazah itu jika seorang anak disunahkan bagi yang menyolatkan mengucapkan doa ini bagi kalau anak yang meninggal anak ya. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Itu doa yang paling pendek ini, yang paling pendek. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, tabungan maksudnya ya. Sebagai imbuhan maksudnya nilai plus-plus dan sebagai simpanan. Jadi bukan simpelnya ya Allah jadikan anaknya sebagai tabungan kebaikan untuk kami gitu aja lah. Simpelnya itu. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Ya Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Ya Allah jadikanlah anak ini sebagai tabungan untuk kami. Itu simpelnya gitu deh. Sebagai tabungan kebaikan maksudnya. Karena kalau ada orang tua yang diuji oleh Allah anaknya meninggal sebelum balik, itu jaminannya surga asal dia sabar. Kalau dia sanggup bersyukur, bahkan dibangunkan rumah di surga namanya rumah hamdalah. Itu. Nah, kalau ada orang yang pernah mengalami keguguran misalnya itu. Berkata Nawawi, jika meninggal itu seorang anak kecil laki-laki atau perempuan, cukuplah yang membaca, ya Allah, berilah keampunan bagi kami, baik bagi yang hidup maupun yang mati, dan seterusnya. Ditambahkan dengan Allah maj'alhu faratan li abawaihi, wa salafan wa dukhran wa aidatan, wa i'tibaran wa syafi'an, wa thaqil bihi mawazinahuma, wa afriq as-sabra ala qulubihima, wa la taftinhuma ba'dahu, wa la tahrimhuma ajrahu. Ini kita doakan orang tuanya lebih pada gitu. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai imbuhan bagi kedua orang tuanya, sebagai titipan dan simpanan serta pengajaran menjadi cermin perbandingan dan pemberi syafaat, dan beratkanlah dengan timbangan keduanya, diberatkanlah dengannya timbangan keduanya, dan limpahkanlah kesabaran atas hati mereka, serta hindarkanlah fitnah dari mereka sepeninggalnya, dan janganlah mereka terhalang buat mendapatkan pahalanya. Jadi maksudnya jangan sampai dia nggak sabar. Kalau dia nggak sabar kan nggak dapat pahalanya nanti itu. Tempat mengucapkan doa ini, berkata Asy-Syaukani, menurut pengetahuan saya tidak ada keterangan yang menemukan tempat membaca doa-doa ini. Maka jika seorang ingin ia dapat membaca doa yang disukainya sekaligus. Boleh setelah selesai mengucapkan semua takbir, boleh pula setelah takbir pertama atau takbir kedua atau ketiga
atau dibaginya dua dengan membacanya setelah 2 kali takbir, atau agar dapat memenuhi semua doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Setelah tiap kali takbir hendaklah dibacanya satu doa tadi. Jadi Fatihah doa, sholawat doa, itu jadi 4 takbir doa semua boleh, tidak apa-apa. Katanya pula menurut zahirnya hadis, dalam berdoa itu hendaklah menggunakan kata-kata yang tersebut dalam hadis, baik mayat itu mayat laki-laki atau wanita, tanpa mengubah kata gantinya yang berjenis kelamin pria menjadi jenis kelamin wanita. Jika mayat itu mayat wanita, karena sebenarnya kata yang diganti ialah mayat, maka kata mayat itu sendiri mencakup pria maupun wanita. Tadi terkait mau hu mau ha sama aja. Kalau ha kembalinya ke jenazah, kalau hu kembalinya ke kata mayit itu. Itu seperti itu. Panjang pembahasannya tentang doa ini masih belum selesai, soal kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu deh, tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau yang tertinggal nggak ada. Kenapa? Oh sampai ini dulu ya. Kalau yang tertinggal dalam sholat jenazah. Di sini. Nggak ada. Oh nggak ada. Ibu ada apa judulnya? Orang yang tertinggal dalam sholat jenazah. Nah ini mungkin Oh. ada satu lagi. Di sini nggak ada. Misalnya masbuk itu kan. Masbuk, iya. Oh gimana tuh? Nggak ada ya di situ. Sebentar. Kok di sini nggak ada kan? Membuka ini lagi apa maksudnya? Submit lagi. Coba nungguin yang Kodok gitu kok di sini usulnya mengkodokin. Orang yang tertinggal baca takbir dalam sholat jenazah disunahkan untuk mengkodoknya secara berurutan. Udah di situ nggak ada. Di saya nggak ada. Di saya, entar saya buka dulu. Nggak ada. Iya, mungkin terjemahan ada. Ini orang yang ketinggalan dalam sholat jenazah. Tapi setelah ini nanti. Oh. Iya, setelah nanti. Ini ada ini Pak, ada ini. Orang yang ketinggalan membaca takbir dalam sholat jenazah disunahkan untuk mengkodoknya secara berturut-turut, dan seandainya tidak dikodoknya maka tidak menjadi apa. Menurut Ibnu Umar, Hasan Ayyub As-Sakhtiyani dan Al-Auza'i, tidak perlu yang mengkodok takbir yang luput tetapi terus memberi salam bersama imam. Sampai salam baru nyampe. Ya, dan kata Ahmad, jika tidak dikodok tidak apa-apa. Pengarang buku Al-Mughni menguatkan pendapat ini. Katanya ucapan Ibnu Umar menjadi alasan kita sedang tak terdengar di antara para sahabat menentangnya, dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ya Rasulullah, saya ikut menyolatkan jenazah tetapi kadang-kadang tidak terdengar olehku takbir. Ujar Nabi kita Muhammad SAW, jika kedengaran ikutlah takbir, dan jika tidak maka tidak usah mengqadha. Keterangan tersebut tegas, maksudnya apabila ia merupakan takbir yang berturut-turut hingga tidak wajib mengerjakan kemana-mana ketinggalan, seperti takbir saat id dan seterusnya. Contoh gini misalnya, ada orang sholat soft belakang, nggak dengar komando imam nih, Allahu Akbar, belakang enak aja gini, tahu assalamualaikum warahmatullahi, mbak salam misalnya, perasaan belum takbir beberapa kali, berarti dia tadi nggak dengar, misalnya saking nggak dengarnya. Ya udah, kalau dalam pendapat yang ada di sini ya, itu nggak perlu dia terus Allah Akbar, nggak usah, langsung baca Fatihah, doa sholawat, doa Allah malatahmu itu diborong dalam satu takbir itu langsung salam, ikut bersama dengan imam langsung, nggak apa-apa. Saya kira itu Allah alam versi pendapat di sini ya, dengan hadis Abdullah bin Umar itu. Jadi dalam satu takbir langsung diborong. Jadi tidak jadi jangan terus Allah Akbar sampai, karena gara-gara ketinggalan, gara-gara nggak dengar tadi itu. Allah alam bisawab. Pak, kalau Nggih. ini Pak yang meninggal kadang tersenyum gitu, ada yang nggak tersenyum, itu kenapa Pak? Yang tersenyum. Ya, kita baik sangka yang tersenyum itu melihat surga, insya Allah. Tapi jangan terus kita seudon juga, yang nggak senyum berarti udah neraka, enggak, jangan juga. Jadi kita tetap baik sangka aja, yang senyum melihat surga, yang nggak senyum mungkin dia sedang merasakan sakitnya fisik mungkin. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi itu gini, kematian itu adalah kejadian rohani. Kadang ruhnya baik-baik saja, tapi fisiknya karena sakit sehingga kadang dia kayak orang kesusahan. Padahal itu bukan kesusahan ruh,
kesusahan fisik, ya, gitu. Maka kita tetap husnudzon aja, jangan suudzon. Saya kira itu. Teman kita tuh senyum. Bu Eti, ya? Bu Eni ya, Bu Eni. Kata kita Ustaz. Iya, saya Tapi orangnya juga Meruk Sumeh dia. Iya, langsung iya. Saya tahunya dari Facebooknya Bu Eni, Bu Eti Herawati. Oh, etik. Iya, Bu Iya, Eti, iya, dia iya, bikin Cik status. Eti. Iya,